Halo, solusioner semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di video dari Solusi Indonesia. Masih bersama saya Dani, tim konsultan dari Solusi Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan masih tentang web aplikasi YMS ya, Yard Management System versi sederhana, versi simple yang kami kembangkan. Saya ingin share kenapa saya dulu awal mula tertarik mengembangkan sistem ini. Jadi awalnya saya tidak mengetahui namanya apa secara umum ya. Jadi belakangan saya baru baru tahu bahwa ini ada yang sudah pernah mengembangkan namanya Yard Management System. Nah, awalnya munculnya idenya adalah karena saya perlu untuk memantau pada waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan distribusi ya. Jadi bos saya dulu pemegang merek tunggal di Indonesia, prinsipal, barangnya impor, didistribusikan di Indonesia. Nah, saya kebetulan handle distribusi region 3 mulai dari Jawa Tengah sampai dengan Kalimantan, Sulawesi sampai Indonesia Timur. Nah, setiap hari ada proses loading, unloading, bongkar muat seperti itu. Saya mengalami cukup kesulitan pada waktu itu untuk memantau prosesnya. Nah, saya kemudian mencoba mengembangkan, belajar sendiri sistem pemrograman dan hasilnya pada waktu itu tidak seperti ini, sangat sederhana. Nah, yang yang saya perlukan pada waktu itu adalah sebetulnya yang ada di sini nih, aktivitas harian. Jadi kalau kita lihat, saya ambil contoh ini, saya bikin data dummy ya. Nah, di sini kita dengan mudah dapat melihat nih pada tanggal berapa, pada tanggal tertentu ini, kita punya kegiatan apa saja sih? Bongkar muat barang, kemudian suppliernya atau customernya siapa, jadi relasinya yang terkait, kemudian fokusnya sebetulnya salah satunya titiknya jadi ekspedisi ini. Jadi ini adalah kolom untuk vendor expeditionnya atau transporternya. Nah, ini kalau internal berarti mobil saya sendiri. Kemudian ini ada plat nomor hanya untuk data saja. Saat ini belum lari kemana-mana. Kemudian ada jenisnya. Nah, kendaraan ini jenisnya apa? Kemudian ini status, ini adalah status terakhir. Status terakhir dari sebuah pekerjaan. Nah, contohnya ini yang di sini W9097 ini satu TR-nya dia masih proses di mana di gate A3. Kebetulan mungkin gudangnya punya beberapa gate yang bisa dilakukan loading unloading. Kemudian dia saat ini sedang proses. Nah, kebetulan ini tanggalnya tanggal lama karena saya nggak update lagi datanya. Nah, kalau ini masih kosong, artinya berarti proses itu masih ongoing, belum selesai. Jadi start jam 18.52 ini, tapi belum selesai. Nah, ini dari sini kita bisa nanti mendapatkan banyak hal. Yang paling gampang adalah waktu proses. Nih, waktu proses kita bisa relate nanti larinya macam-macam lagi. Bisa ke performanya si Krani, checker ya atau telemannya. Kita bisa kemudian juga breakdown lagi menentukan waktu baku untuk bongkar atau muat sebuah kendaraan dengan jenis ini CDD, kalau diesel double misalkan. Ini standarnya berapa lama sih proses bongkar muatnya. Kemudian nanti layarnya lagi pengembangannya kita juga bisa tentukan mungkin nilai uangnya ya atau entah itu untuk biayanya upah bongkar muatnya atau untuk insentif terhadap si checker yang melakukan proses bongkar muat. Ini kita bisa mainkan banyak hal dari aplikasi sederhana ini. Jadi itu yang bisa salah satu yang bisa dilakukan. Kemudian yang bisa kita catat kalau dari sini adalah saat ini standarnya di proses ini artinya di bagian checker ya berarti dokumen ini di bagian administrasi, kemudian serah terima ini antara mungkin
Kalau saya dulu di koordinatornya logistik ya, yang serah terima dengan drivernya. Kemudian kita juga bisa melihat waktu kirimnya nih di sini. Waktu pengiriman sampai kembali lagi. Jadi mulai pengiriman keluar dari pintu jam berapa, kembalinya jam berapa. Ini kita juga bisa pantau. Pengembangannya kita lari ke TMS, Transport Management System, itu kita bisa sambungkan ke GPS misalkan. Masih banyak yang bisa dikembangkan dari aplikasi sederhana ini. Nah, kemudian kalau keluarnya kita bisa cek performanya ekspedisi. Ya, ekspedisi ini kita bisa lihat apakah comply dengan kebutuhan kita ya. Kita pesan tanggal berapa, datangnya kapan. Ini kita bisa atur. Ini datanya memang acak karena saya testing data saja. Nah, kemudian nanti juga bisa relate dengan kita sambungkan juga pada waktu itu saya kembangkan untuk pengecekan kualitas kendaraan. Jadi ada beberapa company ya yang kalau memuat barang itu mensyaratkan beberapa hal, misalkan kondisi vehicle-nya, kendaraannya si transporter ini atau ekspedisinya mesti dalam keadaan yang fit, bannya bagus, tidak gundul, kembangannya masih oke, kemudian mungkin dilengkapi dengan safety tools, drivernya mesti pakai vest misalkan, atau kalau biasanya vest dan helm ya, safety helmet itu kalau kalau mau masuk ke pelabuhan untuk bongkar muat kontainernya. Nah, itu juga bisa disyaratkan sehingga ada checklistnya. Kemudian foto juga kita bisa masukkan. Pada waktu itu saya punya ketentuan bahwa mobil ini bannya harus bagus, baknya nggak boleh ada lubang. Nah, kalau ada seperti itu kita bisa saat itu juga memberikan laporan real time ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, bisa jadi evaluasi penilaian untuk vendor tersebut. Jadi ada vendor evaluation-nya. Kalau teman-teman memerlukan vendor evaluation terhadap ekspedisi, nah aplikasi ini mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Yang saat ini kami kerjakan sedang dikerjakan ya. Jadi ini ada aktivitinya, kita bisa tahu di video-video sebelumnya saya sudah share bagaimana membaca dashboardnya ini. Nah, yang pada waktu itu saya gunakan salah satunya untuk evaluasi adalah jam kedatangan dari vendor ya. Ada salah satu vendor, saya tidak sebut namanya. Jadi biasanya kalau saya selesai, kebetulan kan nggak terlalu hektik, cuman satu shift aja pekerjaan, jam 5 pulang. Nah, kebiasaannya vendor ini kalau datang jam 4, setengah 5, waktunya kita mau pulang nih, mereka baru datang. Nah, ini kalau tidak dibuktikan dengan data kan susah. Dengan aplikasi ini kita bisa mencatat kita sebenarnya pesannya ini mendadak atau enggak. Kadang kan vendor pesannya mendadak Pak. Nah, kalau siapa mendadak? Saya pesan sudah jauh-jauh hari sebelumnya, ini buktinya saya catat. Bisa jadi juga ditambahkan atribut-atribut dalam menu pemesanan ya. Saya baru terlintas ini. Jadi pesannya nanti ketemu dengan siapa. Di sini belum tercatat. Bisa ditambahkan atributnya. Jadi ini tidak terbatas. Dikonfirm oleh siapa dari pihak ekspedisinya. Itu bisa juga ditambahkan di aplikasi ini. Kemudian ini laporan untuk waktu prosesnya. Kita bisa lihat ini hanya terbatas di waktu proses. Nah, contohnya ini. Nah, ini tinggal kita setting aja targetnya. Kalau sudah punya target, beberapa company, beberapa gudang mempunyai standar waktu. Kalau muat dengan kondisi yang seperti ini, dengan jenis barang yang bervariasi atau berapa macam, ada standarnya itu waktu muatnya atau waktu bongkarnya berapa lama. Ini kita bisa hitung di sini. Kemudian waktu tunggu ini dihitung antara kedatangan sampai dengan dia dikerjakan. Nah, ini contohnya 7.10 sampai 8.50, dia menunggu 1 jam 40 menit. Kadang supir komplain nunggunya lama. Nah, ini kita bisa buktikan. Nah, biasanya ini bisa dipasang di white screen, ditaruh di ruang tunggu sehingga supir bisa tahu nih kapan waktunya untuk dikerjakan.
Kemudian ada ini fitur untuk timeline-nya, sehingga kalau kita bisa lihat, nah ini pada transaksi yang ini pengirimannya, plat nomor sekian, nama supirnya, mobilnya jenisnya apa, dimuat di mana, kemudian ini dikerjakan oleh siapa, pada jam berapa, prosesnya sampai mana. Oke, jadi ini beberapa fitur-fitur dasar yang ada di Yard Management System ini. Teman-teman kalau tertarik ingin mencoba, bisa dimodif, dikembangkan, kontak kami. Solusi Indonesia, www.solusi-indonesia.com. Nanti bisa ketemu dengan saya atau ketemu dengan Om Frans, kita bahas kebutuhannya seperti apa, kita bisa sama-sama improve proses yang ada di tempat teman-teman semua. Oke, sampai sini dulu sharing saya, kita ketemu lagi di next video. Salam sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Thank you.